Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejawara, apa kabar? Senang dapat berjumpa kembali di channel YouTube UPT KUKM Jatim. Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas Anda. Jumpa kembali bersama kami dalam acara Bincang Jawara UKM, persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan Jawara UKM yaitu Ibu Sinta. Ya, benar ya Bu ya. Monggo Ibu Sinta memperkenalkan diri. Selamat datang sebelumnya Ibu ya. Selamat datang, terima kasih. Nama saya Sinta Trisnayanti. Asal dari Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Kebetulan kita memproduksi minuman herbal dan makanan yang herbal juga, yaitu gula jase instan, kopi jahe, jahe instan, dan abon ikan open. Oh gitu, jadi memang dari minuman ya Bu ya? Iya. Minuman dan juga abon. Ini apa sih Bu yang jadi latar belakang kok milih produk ini gitu? Salah satunya yaitu contohnya ya, minuman gula jase instan. Ini latar belakangnya ketika COVID melanda di negara kita, saya coba meramu suatu ramuan yaitu perpaduan antara jahe, kunyit, temulawak, dan serai. Kita coba ramu dengan pakai gula, jadi itu khasiatnya untuk bisa melegakan tenggorokan, juga bisa untuk mengobati yang sesak nafas. Itu salah satunya, itu keunggulannya. Terus yang abon ikan ini mengaca pada kebanyakan yang sudah usia tua kena diabetes. Biasanya kan abon itu identik dengan minyak, tapi kita mengolahnya abon ini tanpa minyak sehingga aman dikonsumsi untuk yang lagi diet, yaitu dipakai open. Oh gitu, berarti ini memang dilatar belakangi dengan kesehatan ya Bu ya? Iya. Berarti ini berdirinya mulai tahun 2020, pandemi itu ya? Kalau gula jasenya sendiri kita raciknya 2020 awal. Terus abon ikan opennya juga gitu. Tapi untuk kopi jahe sama jahe instannya ini sudah mulai tahun 2015. 2015. Tapi memang kemasannya sudah kayak begini Bu? Belum. Oh, belum ini ya. Kemasannya baru ada ketika 2021 sudah kita beralih ke kemasan yang seperti ini, yang sudah standar. Sebelumnya kita pakai standing pouch yang transparan itu. Oh gitu ya, masih yang standar itu ya Bu. Iya. Tapi untuk bahan gitu nggak kerepotan, atau memang daerah Ibu tinggal itu memang banyak untuk bahan-bahannya? Untuk bahan kita kerjasama dengan petani sekeliling ya. Kebetulan kalau di desa itu kan ada tanah-tanah yang kosong, lahan yang kosong agak luas gitu. Kadang ditanami jahe, ditanami temulawak itu. Biasanya mereka hanya dijual, tapi dengan adanya produksi di rumah kami, jadi ketika mereka panen itu mereka langsung setor ke kita. Oh berarti sudah apa ya istilahnya, Sudah udah ada janjian? MOU-nya dengan petani-petani sekeliling. Bener-bener keren. Oke. Sedangkan kalau abon ikan ini kebetulan Desa Sumendi itu dekat ya dengan Bayeman, dekat dengan laut, jadi langsung dengan apa itu nelayannya. Nelayannya memang. Ya, Berarti jadi ikannya benar-benar fresh tanpa masuk ke freezer atau tanpa pengawet, langsung gitu. dari nelayan. Itu bertahan sampai berapa hari biasanya Bu produknya ini untuk yang abon? Kalau abon ikan ini karena benar-benar di open ya, ini tahannya 6 bulan. Oh tahannya untuk 6 Iya. bulan, itu udah maksimal ya Bu ya? Iya sudah maksimal itu. Untuk kalau minuman yang ini? Kalau minuman Instan? itu tahannya sampai 6 bulan juga. 6 bulan juga. Sebetulnya 8 bulan, tapi kita tetap memakai yang standarnya 6 bulan. Oh gitu. Ini kalau udah lama itu ibaratkan mengeras gitu ya Bu ya? Iya. Oh gitu. Jadi kalau kayak gitu udah nggak bisa dipakai lagi ya Bu. Ini untuk memproduksinya ini kira-kira butuh tenaga berapa orang ini Bu? Untuk memproduksi yang instan ini khusus 2 orang. Terus untuk yang abon ikan ini khusus 2 orang, karena
kalau dicampur tenaganya itu nanti mereka nggak tahu takarannya. Jadi khusus minuman instan itu ada sendiri yang produksi, terus untuk abonnya ada sendiri yang produksi. Itu karyawan apa kayak tim paguyuban gitu, Bu, kira-kira? Saya memberdayakan mereka yang ada di sekeliling kita, terutama yang kategorinya keluarga miskin yang dapat bantuan PKH atau dapat bantuan BPNT, jadi di sekeliling rumah itu pekerjanya. Oh gitu ya Bu ya, jadi bisa buka lapangan kerja ya Bu ya. Wah, keren sekali Bu ini. Terus ini produk-produknya udah kemasan bagus, ini dipasarkan di mana ini Bu? Sementara ini saya memasarkannya ada di sekitar Probolinggo saja ya, kecuali kalau ada teman-teman yang istilahnya yang keluar kota yang punya WA saya, itu pesannya lewat WA atau lewat online itu. Tapi yang terakhir abon ikan ini sudah nyampe di NTT. Oh ya? Ya, karena ada teman yang di NTT jadi pesan mencoba. Oh gitu. Ya. Terus ini di marketplace juga ya Bu ya? Di marketplace-nya ada, cuma jarang ada yang pesan. Kebanyakan yang pesan itu yang lihat-lihat IG saya gitu. Oh gitu, berarti dari rekan kerja gitu ya, teman-teman sendiri gitu. Terus untuk Kulak Jase ini sendiri sudah menjadi rekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo selama 2 tahun untuk disuplai ke rumah isolasi COVID bagi mereka yang terkena dampak COVID. Oh gitu, alhamdulillah berarti Bu ya. Berarti dari stakeholdernya bisa kerjasama juga memanfaatkan ini. Terus untuk perizinan ini sudah lengkap apa belum ya Bu ya? Perizinan ini PIRT gitu ya? PIRT-nya sudah, terus hak mereknya sudah Astari. Oh yang hak patennya yang Astari ya, sudah punya kita. Gitu loh. Ini ada 2, Mursiti dan Astari. Ini produk dua-duanya punya Bu Sinta? Iya, kebetulan pertama saya kan memproduksi semua ini, terus ketika anak saya sudah besar kok dia itu keinginannya terjun di usaha juga, mau menekuni untuk yang minuman herbal itu. Jadi buat merek sendiri anak saya itu mereknya Mursiti. Oh gitu ya. Kira-kira Bu, kendalanya apa sih kok sampai 2 produk gini? Berarti kan lancar jaya kayaknya Bu, atau ada kendala yang biasa dihadapi, misalkan apa kayak gitu? Kendalanya ada. Nah, ketika di salah satu minuman ini ketika ada pandemi, kita untuk pusat oleh-oleh kadang belum banyak yang buka ya. Tapi di satu sisi minuman kayak Kulak Jase ini lancar terus, hampir 1 bulan itu pesanan mencapai 1000 botol yang bentuk botol itu. Oh Ibu, variannya ada berapa ini? Ada 2 sih Kulak Jasenya, yang instan dengan yang cair gitu. Gitu. Tapi kalau yang cair itu tanpa pengawet. Jadi enggak tahan ya, di suhu ruang itu bertahannya cuma sehari semalam. Itu. Cuma sehari semalam aja. Iya, tapi kalau dimasukkan pendingin bertahannya 1 bulan. Bisa 1 bulan cair, aja. Iya, karena tanpa pengawet. Itu kemasan yang berapa mili Bu kalau yang cair? Kemasannya ada yang 500 mili sama ada yang 350 mili. Oh gitu. Yang biasa laku, yang sering orang minati yang mana? Yang sering orang minati itu yang 350. Yang 350. Kalau kita mensuplai di rumah COVID itu yang 500 mili. Oh gitu, ya. Jadi balik lagi Bu, saya potong tadi. Untuk kendalanya apa Bu kira-kira untuk ini kita produksi? Kendalanya itu ada di kopi ini, karena kopi ini kan saya mendapatkannya langsung dari teman juga, kerjasama dengan UMKM dari petani kopi yang ditiris. Ketika kopi sudah ndak panen, jadi saya nyarinya ya di pasar-pasar terdekat dengan harganya itu. Harganya yang lebih, gitu, yang selisih. Nggak ngerubah rasa Bu kalau misalkan beda produksi ya itu, kopinya? Kalau di pasar kita masih milih-milih sama-sama ya jenis kopi, contohnya sama-sama jenis kopi nangka. Tapi kalau di petani kan langsung sudah jelas 100% kopi nangka. Sudah pasti. Tapi kalau di pasar itu kadang kopi nangka tapi begitu disangrai itu
campuran rasanya bukan kayak kopi nangka. Oh gitu. Iya. Ini kalau untuk misalkan kopi itu untuk persediaan misalkan untuk ngantisipasi ketika paceklik ya Bu, itu Bu nyebutnya. Jadi pas iya. pasar raya kita simpan baik-baik sampai supaya pas zamannya susah bahannya bisa tetap pakai bahan yang sama gitu loh. Untuk stok saya enggak terlalu banyak ya, karena apa? Kalau nanti stok nimbunnya sampai banyak katakanlah di gudang, nah itu nanti bisa pengaruh juga ke hasil produksinya, tidak harum. Bau khas kopinya hilang. Kalau lama-lama nyetok katakanlah sampai berapa bulan gitu ya, untuk menghindari gagal panen itu nanti rasanya berkurang. Beda. Iya, jadi akhirnya ke kualitas produk kita yang berpengaruh. Oh gitu ya. Jadi mending cari bahan yang yang kayak tebak-tebakan itu ya Bu ya. Iya benar. Kalau kendalanya abon ini ketika sudah ombak besar, kadang kan nelayan kan enggak berangkat ya, enggak melaut. Nah, di situ sudah kendalanya ketika stok nipis, terus persediaannya nelayannya itu tidak menghasilkan ikan, kita kadang ya masih off untuk yang pesan. Jadi produksinya berhenti akhirnya gitu ya Bu ya? Bukan berhenti, cuma andaikan ada pesanan 50 PCS gitu, kita ya mohon maaf untuk menunda, seharusnya dikirim 2 hari mungkin 3 hari 4 hari gitu. Nunggu sampai nelayan memang jalan ya Bu ya. Kalau memang lagi stoknya seperti itu biasanya. Angin besar itu kan, Probolinggo kan terkenal angin. Iya, angin gending, betul. Oh, berarti memang ya ada juga, tapi berarti keadaan alam ya Bu ya, kendala yang biasa dihadapi. Oke, kalau gitu. Oh iya Bu Sinta, monggo silakan mempromosikan produknya. Lihat ke kamera kanan boleh Bu. Sama nomor HP. Untuk harga ini berapaan Bu ya? Untuk harga ini relatif murah ya. Untuk kulak jase sendiri itu 17.000, isi 100 gram, sedangkan abonnya 17.000, isi 50 gram PCS. Gitu ya. Sedangkan jahe instannya ini 12.000 per 100 gram. Oh iya. Udah, monggo Ibu, silakan dipromosikan. Kita ke UKM kita sapa dulu Sobat Sijawara gitu. Halo Sobat Jawara, perkenalkan ini produknya saya Astari, yaitu abon ikan, kulak jase dan jahe instan, di mana punya kelebihan masing-masing ya. Di abon ikan ini kita open, sedangkan kulak jase ini paduan antara temulawak, jahe, kunyit dan serai. Sedangkan jahe instan ini jahe dengan gula, bisa dikonsumsi kapanpun, apalagi ketika kita mengkonsumsi waktu dingin atau hujan atau malam-malam. Jika ingin menikmati dan membeli produk kami, bisa di WA kami yaitu 085233781975, atau bisa buka di IG kami atas nama Mukti Sinta Trisnayanti. Di situ sudah ada semua produk-produk kami ya. Juga di FB kami atas nama Mukti Sinta Trisnayanti juga ada produk-produk kami. Di sana sudah tersedia dengan nomor HP. Sudah cukup Ibu. Terima kasih. Demikian ya untuk Sobat Sijawara semuanya yang dimanapun berada. Ini produk UKM kita semuanya ada di sini, dan untuk Ibu Sinta, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Semoga usahanya lancar, sukses dan makin jaya Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih. Iya. Sobat Sijawara dimanapun berada, bila tak ingin ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan dari UPT Pelatihan KUKM Provinsi Jawa Timur, ikuti terus medsos kami di IG, Facebook, YouTube dan Twitter dengan nama UPT KUKM Jatim. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Sobat Sijawara yang berbahagia, demikian acara Bincang Jawara UKM kita kali ini.
Semoga bermanfaat. Saya Agustina Wulansari selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa dukung selalu UMKM kita dengan bela dan beli produk UMKM Jawa Timur.